diturunkan kepada malaikat siapa, Pak? Malaikat Jibril. Langsung naik statusnya, Pak. Ya. Menjadi Ruhul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat As-Sajdah ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadati
azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un sadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu birabbi muradihi. Allah yang maha tahu bagaimana makna dari Alif Lam Mim. Dan diisyaratkan setelah ini ada ayat yang penting yang perlu kita perhatikan. Tanzilul kitab, turunnya Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, mir rabbil alamin, dari Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Al-Quran ini Pak luar biasa. Bahwasanya kita tahu Al-Quran diturunkan di satu bulan. Bulan itu menjadi mulia, bulan Ramadan. Bulannya menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan pada satu malam. Malamnya itu menjadi mulia, malam Lailatul Qadar. Di antara malam-malam yang lain, malam Lailatul Qadar yang mulia. Al-Quran diturunkan kepada seseorang yang namanya Muhammad, langsung naik status derajatnya menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang paling mulia dan utusan yang paling sempurna. Diturunkan di hari Jumat, maka hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik. Masya Allah Pak. Diturunkan di Mekah, Mekah bercahaya Pak. Diturunkan di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah Pak. Diturunkan di Madinah dengan kota yang kecil mampu mengalahkan Romawi dan Persia. Al-Quran ini Pak benar-benar tanzil, turun dari Allah yang maha kuasa, yang menguasai alam semesta. Diturunkan kepada malaikat siapa Pak? Malaikat Jibril, langsung naik statusnya Pak, menjadi Ruhul Amin, penghulunya malaikat, bosnya malaikat, malaikat yang mulia. Nah, Masya Allah Pak, Al-Quran itu baru turunnya itu mendatangkan manfaat bagi yang diturunkan dan sekitar orang-orang yang merasakannya. Itulah Masya Allah Pak, Al-Quran itu masih turunnya, belum
bacanya satu huruf 10 kali. Itu masih bacanya, belum memahaminya. Hadisnya jelas Pak. Barang siapa yang kumpul di satu majlis membahas Al-Quran, mengajarkannya, maka Allah akan turunkan rahmat. Allah akan sebutkan satu persatu di hadapan hamba-hambanya yang mulia. Nanti Allah sebutkan Pak, oh ini namanya Cak Madan. Penduduk langit, kenal lah sampai nama Cak Madan. Iki wonge sing dhuwur, ya, yang usahanya nopo Cak Madan saniki. Yes, apapun yang dilakukan Cak Madan semoga berkah. Yang penting obah Pak. Yang penting obah, gak meneng, ikhtiar. Ya. Apapun penghasilan kita, ya banyak sedikit itu yang penting kita sudah berikhtiar. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan Pak satu persatu di penduduk langit dan orang-orang yang mulia. Ya, sawangane Pak kita ini sekarang tidak terkenal. Ya. Bapak Ibu mau terkenal atau tidak? Mau jadi terkenal itu gampang Pak. Ya apa carane? Sampean muda melayu muter-muter alun-alun, ambek bengok-bengok turunkan bupati, pen ijen tapi muda terkenal Pak. Ya, bukan se-Indonesia, mungkin satu dunia. Ndak apa-apa Pak, ndak menjadi orang terkenal itu ndak masalah. Yang penting kita dikenal lebih dekat dan lebih mulia di hadapan Allah. Sama seperti Uwais Al-Qarni Bapak Ibu. Gak ada satupun yang kenal Uwais iku sopo, tapi seluruh penduduk langit kenal yang namanya Uwais Al-Qarni. Dan ketika minta sama Allah, semua penduduk langit rebutan Pak. Ya. Pingin yang mana Pak? Terkenal di dunia apa terkenal di akhirat atau penduduk langit? Pilih mana Pak? Ya karo-karone, oh ya mesti ngono. Ya terkenal di dunia, sampai nek terkenal di dunia itu lho apa sih Pak? Ya nek terkenal ya gak ya ngono-ngono iku, ya paling duwe fans, ya paling dadi idola. Kalau terkenal di penduduk langit, Masya Allah itu luar biasa. Maka inilah Bapak Ibu berkahnya Al-Quran. Turunnya saja berkah, bacanya berkah, memahami berkah, apalagi terakhir mengamalkan sesuai yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Masih ingat Bapak Ibu? Satu, ya, kata Ali bin Abi Thalib, orang takwa itu satu, saya sebutkan saja satu, al-amalu bit tanzil. Orang yang bertakwa itu cirinya mengamalkan semua perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran Pak. Insya Allah Bapak Ibu kita ini, ya Allahu a'lam, yang nilai itu Allah. Kita itu lebih, kalau saya nilai, ya versinya manusia, kita itu lebih beruntung Pak. Karena yang lain masih baca Al-Quran, kita sudah memahami. Maka bersyukur Pak. Tinggal satu tingkatan lagi, nopo? Mengamalkan. Maka Kiai Ahmad Dahlan yang pernah saya sampaikan, bolak-balik baleni surat Al-Maun, karena di dalamnya untuk menyantuni anak yatim. Kalau diusi sahabat di baleni Al-Fatihah, ya tutup masalah belengere Pak. Ya gak maju-maju sak tahun teh Al-Fatihah. Ayo sudahkah diterapkan dalam sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Oh belum. Oke, berarti Ahad besok kita bahas Al-Fatihah. Sudah diterapkan? Belum. Oke, Rabu depan bahas Al-Fatihah. Sudah diterapkan? Belum. Oke. Purun Pak. Sido merotoli iki ku bahas Al-Fatihah. Jadi itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Luar biasa, Al-Quran ini luar biasa. Kalau saya menganggap Al-Quran ini mukjizat Pak. Terserah orang itu bilang apa, Al-Quran ini mukjizat Pak. Turunnya itu berkah, bacanya itu berkah.
Ya, memahaminya itu berkah, mengamalkannya itu akan berdampak pada kehidupan sosial kita. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, ketika ditinggali warisan oleh Nabi dan diturunkan oleh Allah ini Al-Quran, ayo kita amalkan sebagai petunjuk. Jangan hanya kita bangga sebagai bacaan, tapi ayo kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Am yaqulu naftara, turunnya Al-Quran itu, ya, mereka mengatakan, orang kafir, iftarahu, ya, mengatakan dia Muhammad itu mengada-ngada. Nah, ini Pak, orang kafir menganggap Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu gawenane Muhammad, bukan dari Allah tapi dari dia sendiri. Bal huwal haq, tidak dibantah langsung. Al-Quran itu hak, benar, mir rabbik, yang datang dari Tuhanmu, litundira qauman, agar engkau memberikan peringatan kepada satu kaum, ma'atahum, yang belum pernah didatangi, min nadhir, orang yang memberi peringatan, min qablik, sebelum engkau, la'allahum yahtadun, agar mereka mendapat petunjuk. Nah, inilah Pak, Al-Quran merupakan petunjuk yang Allah berikan kepada hambanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam 6 masa, summastawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ini tuh ada Pak yang mempertanyakan, kenapa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa atau 6 hari? Jawabannya nopo Pak? Jawaban, kalau kita kembalikan Pak, apakah Allah, ya, dalam sekejap pun, ya, kalau bilang kun maka fayakun aja bisa. Kenapa kalau Allah ciptakan itu 6 hari? Ya, coba kalau Allah, apapun yang Allah inginkan itu bisa terjadi secara cepat atau instan. Ya, monggo dibuka surat Yasin. Hafal surat Yasin Bapak Ibu? Ya, kalau sudah hafal monggo ayat ke-82 nopo nggih? Monggo buka surat Yasin, surat ke-36. Ya, sebentar lagi kita juga sampai surat Yasin ayat 82. Sampun. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an, sungguh segala urusan Allah apabila dia menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun, jadilah maka jadi. Maka Bapak Ibu, pernah saya sampaikan, huruf fa itu menunjukkan langsung. Kun fayakun, fa di sini maka jadi. Maka jadi itu langsung, tidak menunggu. Kalau Allah bilang ada mobil, langsung ada mobil Pak. Gempa, langsung gempa. Kemarin terjadi apa Bapak Ibu? Di daerah mana? Depok nggih. Depok maupun di sing viral nih lho Pak. Angin Depok nggih. Itu Masya Allah, angin topan yang dahsyat luar biasa. Sampai rambu-rambu, tanda-tanda arah kemana itu langsung Pak jatuh. Masya Allah, luar biasa. Kalau Allah berkehendak banjir, detik itu banjir Pak. Banjir meskipun tanpa hujan, Allah bilang banjir, yo banjir. Kalau tanpa gejala orang Allah bilang kena COVID, yo terserah Allah.
Tapi kenapa Allah kok menciptakan dalam 6 masa atau